Dan yang kedua nanti insya Allah juga menyampaikan sambutan terkait sebagai ketua pelaksana Iktikaf Akbar ini. Materi yang ingin kita kaji adalah tentang keutamaan membaca Al-Quran, menjaga interaksi membaca Al-Quran pasca Ramadan, pasca bulan Ramadan. Sebelum kita masuk ke keutamaan membaca Al-Quran, tentu interaksi Al-Quran, interaksi bersama Al-Quran ya ada banyak, bukan hanya membaca Al-Quran. Jadi kalau kita singkat ada 6T. 6T. Apa itu? Yang pertama adalah tilawah atau qiraatul Quran. Yang kedua tadabbur. Yang ketiga tahfidz. Yang keempat tafsir. Kelima tabligh. Kemudian yang keenam ta'lim atau tabligh. Dan mungkin bisa lagi nanti ada pecahan-pecahan berikutnya. Dan ini 6 ini paling tidak menggambarkan interaksi kita bersama Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat banyak sekali keutamaannya. Mulai dari kita mendapatkan anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan sakinah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ini saya bacakan hadisnya terkait pahala yang pertama. Pahala membaca Al-Quran sangat besar sekali. Ini terkait huruf ya, membaca lafaznya atau secara zahirnya gitu ya. Sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca man qara'a harfan, satu huruf saja, falahu bihi hasanah, maka baginya satu pahala, satu kebaikan atau satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu pahala tersebut dilipat gandakan bi asyri dengan 10 yang semisalnya, atau dikalikan 10 kali lipat pahala tersebut. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin akan tetapi alif satu huruf, walamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi pahala membaca Al-Quran tidak dihitung per khatam, tidak juga dihitung per juz atau per surat. Jadi ngitungnya adalah per huruf. Masya Allah. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa Bapak-bapak? Ada berapa pahala yang kita dapatkan? Berapa? 100? Masya Allah, 190 ya. Ada 19 huruf ya. Mulai dari bi sampai mim yang terakhir ya. Mudah sekali mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Itu baru Bismillah ya. Belum Al-Fatihah, belum satu halaman, belum setengah juz, belum satu juz, belum khatamnya ya. Jadi pahalanya itu ya, argonya sudah berjalan mulai per hurufnya ya. Kalau kita naik Gojek gitu ya, atau Gokar gitu, atau taksi ya, sini ke bandara berapa. Nah, jadi membaca Al-Quran juga seperti itu. Semakin banyak kita baca, semakin jauh ayat yang kita lewati, yang kita baca, maka insya Allah pahalanya akan semakin melimpah.
Nah, itu yang pertama, hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan saatnya panen Al-Quran, pahala Al-Quran. Ya. Mungkin ada yang sudah khatam 5 kali. Ya. Ada di sini yang 5 kali, 2 kali, 1 kali, banyak yang 1 kali ya. Atau ada yang belum khatam, mudah-mudahan hari ini khatam ya, insya Allah. Jadi itu baru membaca per hurufnya. Nanti ada lagi pahala atau keutamaan ketika khatam Al-Quran. Yang kedua, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat tidak hanya dari Rasulullah SAW. Syafaat banyak sekali, mulai dari syafaat dari Rasulullah, kemudian syafaat teman yang solih, syafaat Al-Quran, salah satunya. Syafaat Al-Quran ada syaratnya, sebagaimana kita ya, syafaat dari Rasulullah juga ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Sebuah hadis yang dibacakan di depan tadi, yaqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi annahu ya'ti fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena ia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menolong para pembacanya. Nah, tapi di sini bukan hanya pembaca yang biasa. Di sini kalimatnya adalah li ashabi. Artinya adalah sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran. Kalau kita mempunyai sahabat, kira-kira gimana? Interaksi kita dengan sahabat kita sangat intens. Bahkan setiap hari bisa ketemu. Misalnya Pak Wahyu dengan Pak Taufik ini, bukan hanya sekali hari Pak Taufik ya, 5 waktu, Masya Allah. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran sahabat atau bersahabat dengan Al-Quran. Kita bertemu Al-Quran, membaca Al-Quran bukan tiap Ramadan sekali, setahun sekali, tapi kita tiap hari membaca, mentadaburi, bahkan menghafalkan Al-Quran. Nah, itu baru disebut shahibul Quran. Jadi jangan mengaku saya shahibul Quran kalau ketemu Al-Qurannya cuma bulan Ramadan, cuma hari Jumat. Jadi bukalah Al-Quran tiap hari, baca, tadabburi isinya. Insya Allah kita termasuk golongan shahibul Quran. Ya, dan insya Allah shahibul Quran dijamin mendapatkan syafaat di hari kiamat, sebagaimana hadis yang dibacakan. Yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran adalah mendapat keberkahan dan pelajaran yang berharga. Dalam surat Shad ayat 29 bisa dibuka. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalna ilaika, kitab Al-Quran ini kami turunkan atasmu, mubarakun, artinya mubarakun penuh keberkahan. Keberkahan itu apa? Kita sering nyebut ya, barakallah, semoga berkah ya. Nah, keberkahan itu adalah kebaikan dari Allah. Kebaikan dari Allah. Kita nggak tahu bentuknya apa, tapi yang pasti kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kebaikan itu bentuknya adalah kesehatan, kesolehan, anak-anak yang soleh-solehah, istri yang taat, yang patuh kepada suami, atau kalau istri berarti suami yang soleh, suami yang bisa menuntun keluarga. Nah, itu mubarak salah satunya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya untuk mendapatkan keberkahan?
masalah itu Al-Quran. Salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau bahkan menyampaikan, kalau saya kehilangan tali kekang terbaru, maka saya akan dapatkan solusinya di dalam Al-Quran. Sampai begitunya yakinnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada solusi Al-Quran. Jadi seluruh masalah kita di dunia ini insya Allah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau tidak mempelajarinya, mau tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran dengan cara tadabbur tadi. Nah, jadi itu untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Selanjutnya, bagi orang yang mengkhatamkan Al-Quran ada sebuah keberkahan tersendiri, keutamaan tersendiri dari sebuah hadis riwayat Ad-Dailami. Idza khatama al-'abdu al-Quran shalla 'alaihi 'inda khatmihi sittuna alfi malakin. Apabila seorang mengkhatamkan Al-Quran, maka saat khatamnya, saat selesai membaca Al-Quran 30 juznya, datang 60.000 malaikat yang mendoakan rahmat kepadanya, ya, mengharapkan atau mendoakan agar Allah memberikan rahmat kepadanya. Berapa tadi malaikatnya? 60.000. Masya Allah. Jadi syukur alhamdulillah yang sudah khatam 5 kali, yang sudah khatam 2 kali, yang sudah khatam 1 kali. Itulah waktu yang sangat berkah, sangat mustajab. Ya, ada 60.000 malaikat mendoakan agar Allah menurunkan rahmat kepadanya. Ada salah satu sahabat Nabi, ketika beliau mengkhatamkan Al-Quran, beliau mengumpulkan keluarganya. Ya, misalnya ini sudah sampai Al-Duha, ya, hari ini Al-Duha, baca di depan keluarganya, disaksikan seluruh keluarganya, kemudian sampai minal jinnati wan nas, berdoa. Itulah waktu yang sangat mustajab, ya, doanya dibantu oleh malaikat, diaminkan oleh 60.000 malaikat. Masya Allah, ya. Jadi jangan malas membaca Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana kita membawa spirit membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini pada bulan-bulan berikutnya? Kalau bulan Ramadan sudah ceto ya, ya. Insya Allah semua orang Muslim baca Al-Quran. Cuma pertanyaannya di bulan Syawal, ya, bulan Syawal, bulan berikutnya sampai dengan Sya'ban nanti, apakah dia masih tetap membaca Al-Quran? Ini adalah tantangan bagi kita. Ya. Ada yang bisa, ada sebagiannya tidak bisa, ada yang pesimis. Ya. Nah, jadi ada beberapa hal ingin saya sharingkan, karena kita juga harus, ya, membaca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan tapi di bulan berikutnya. Ada sebuah hadis yang memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwasanya kita diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi SAW membaca Al-Quran, bahkan mengkhatamkan Al-Quran setiap bulannya. Mengkhatamkan Al-Quran setiap bulannya. Nah, kalau Ramadan khatam biasa. Nah, tapi kalau bulan Syawal khatam, bulan apa sebaiknya? Zulqa'dah. Nah, Zulhijjah, setiap bulan khatam. Nah, ini sangat, ya, memungkinkan atau tidak? Harusnya sangat mungkin. Ya. Sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra al-Qur'an syahrin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an
ditawar oleh Abdullah bin Amr. Nawarnya berapa Pak? Ada yang tahu nawarnya berapa? Kan perintahnya Rasulullah tadi, dia qara al-Quran syahrin. Bacalah Al-Quran, hatamkanlah Al-Quran dalam 1 bulan. Kemudian Abdullah bin Amr menawarnya berapa? Ada yang tahu nggak? Bukan 2 bulan, bukan 3 bulan. Beliau menawarnya, saya masih sanggup lebih cepat daripada itu ya Rasulullah. Berarti berapa? Rasulullah memberikan isyarat 20 hari hatamkan, kata Rasulullah. Saya masih sanggup ya Rasulullah. 15 hari kata Rasulullah. Nawar lagi 10 hari masih bisa. 7 hari masih sanggup. Terakhir Rasulullah memberikan 3 hari batas tercepat menghatamkan Al-Quran. Itu sahabat Rasulullah, nawarnya lebih cepat. Kalau kita nawarnya lebih lama. Masya Allah, itulah keutamaan sahabat Rasulullah SAW. Beliau nawarnya masih sangat cepat Rasulullah. Nah, dan itu beliau benar-benar pegang Abdullah bin Amr itu 3 hari hatam Al-Quran itu sampai beliau menjelang wafat. Mana aja? Satu kira-kira. Masya Allah ya. Nah, paling tidak kita ngambil yang perintah pertama. Iqra al-Quran syahrin, hatamkan Al-Quran per bulan. Ini sudah paling ideal ya untuk muslim sekarang. Nah, ini juga mungkin masih ada yang berat. Maka ada beberapa tips ya barangkali ya. Yang pertama adalah ya memberikan waktu khusus kepada Al-Quran. Ya. Sampai saat ini adakah waktu yang sudah kita luangkan betul-betul untuk Al-Quran khusus? Atau cuma tidak sengaja saja memberikan waktu Al-Quran itu? Nah, ini perlu kita evaluasi. Ayo, mumpung masih di selatan kita Al-Quran. Nah, mungkin itu waktu-waktunya saat ini baru kita berikan. Tapi harus berganti. Kita harus ada evaluasi. Kalau mau khatam Al-Quran sebulan sekali, berarti kita harus memberikan waktu minimal 1 jam sehari. Satu jam. Kalau yang sudah lancar bacanya 40 menit, itu sudah paling bagus. Ideal baca Al-Quran tartil. Ya, kecepatannya sedang. Kalau mau lebih cepat lagi 30 menit. Itu yang memang sudah mahir. Yang pada hafil itu bisa 20 sampai 30 menit 1 juz. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran setiap hari itu perlu diluangkan waktu. Bukan hanya mengandalkan nanti kalau sempat. Nah, ini kata-kata yang mungkin perlu kita ganti. Kita harus memberikan waktu untuk Al-Quran, entah itu sebelum subuh, ba'da subuh, atau sholat duha misalnya. Yang sudah pensiun ya barangkali ini banyak waktunya, ini sangat ideal sekali. Kalau yang sibuk kerja bagaimana? Ya bagi waktunya, mungkin sebelum subuh 10 menit, setelah subuh 10 menit, sebelum zuhur 10 menit, setelah zuhur 10 menit, setelah maghrib 10 menit. Sudah berapa menit tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi setelah isya 10 menit. Nah, jadi bagi-bagi waktunya. Tapi benar-benar komitmen membaca Al-Quran. Ya, entah itu dapat 2 lembar 10 menit tadi. Ya. Mudah-mudahan itu menjadi ya jariah kita ya, amal unggulan kita nanti di akhirat. Kemudian tipsnya adalah bergabung di komunitas Outreach. Ini mungkin yang masih muda-muda ya, ya. Ada namanya komunitas Outreach. Apa itu? One day, one juice. Nah, mungkin bisa juga nih jamaah masjid Nur Hidayah ini buat komunitas ya. Komunitas one day, one juice. Kalau belum satu mungkin dimulai dari
Dan yang terakhir tipsnya adalah mulai menghafal Al-Quran. Mulai dari juz awal. Biasanya yang menghafal Al-Quran itu punya motivasi yang lebih untuk berinteraksi atau membaca Al-Quran, memurojaah, menambah hafalan Al-Quran, ya, dan seterusnya. Jadi menghafal Al-Quran menjadi salah satu langkah agar kita bisa membaca Al-Quran dengan rutin. Tadi kelewatan satu, ya, keutamaan baca Al-Quran. Yang selanjutnya adalah mendapat derajat yang tinggi di surga. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra wartaqi", baca dan naiklah. Naiklah kemana? Ini konteksnya sudah di surga. Jadi diperintahkan kepada seorang shahihul Quran, yuqalu li shahihul Quran iqra wartaqi. Dikatakan kepada shahihul Quran, tadi shahihul Quran tadi siapa? Shahihul Quran tadi siapa? Sahabat Al-Quran tadi siapa tadi? Orang yang rutin membaca Al-Quran. Nah, ini biasanya identiknya menghafal Al-Quran, ya. Maka nanti di surga dikatakan kepadanya, iqra wartaqi, baca dan naiklah ke tingkatan surga. Jadi surga itu ada tingkatan-tingkatannya, ya Bapak Ibu. Nah, nanti di surga para penghafal Al-Quran membaca Al-Quran, ya, disuruh membaca Al-Quran lagi. Kama kunta turattil fid dunya, dan tartilkanlah bacaanmu sebagaimana bacaan kamu di dunia. Nah, berarti bacaan di dunia kita itu ada efeknya untuk di surga nanti. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin faqra'uha. Karena sesungguhnya tingkatan surga kalian itu tergantung ayat terakhir yang kalian baca. Berarti semakin banyak bacaan Al-Quran kita di dunia, semakin banyak hafalan kita di dunia, maka itu akan menentukan tingkatan surga kita semakin tinggi. Wallahu a'lam. Itu yang menjadikan kita motivasi terus untuk membaca Al-Quran. Semoga kita termasuk golongan orang yang bersahabat dengan Al-Quran atau shahihul Quran. Kita rutinkan membaca Al-Quran setiap hari, bahkan satu hari satu juz hingga khatam per bulan. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, diberikan taufik serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini selesai di bawah ya tausiahnya. Nyambung yang kedua tadi, ya. Ini izin Pak Ketum, Pak Haji, ya, menyampaikan sambutan ini, Pak. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya ingin menyampaikan sambutan terakhir dari pelaksanaan iktikaf akbar ini. Izin melaporkan Bapak Ibu sekalian, hingga malam tadi peserta iktikaf akbar kita totalnya adalah 3.261. 10 malam terakhir. Berapa? 3.261. Artinya rata-rata setiap malam ada 326 peserta. Dan puncaknya di malam 27 total peserta yang registrasi 596. Alhamdulillah. Ini berkat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, para jamaah
Barang siapa yang menunjukkan jalan menuju kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengerjakan tersebut, ya, dan tanpa dikurangi sedikit pun orang tersebut pahalanya. Jadi kita itu panitia dan pengurus masjid insya Allah mendapatkan pahala peserta iktikaf. Ada yang sholat, ada yang ngaji, ada yang zikir, ada yang sedekah, ada yang istighfar. Semua pahala itu insya Allah kita dapatkan, Haji. Jadi kita sangat bangga sekali bisa memberikan fasilitas atau memfasilitasi seluruh peserta iktikaf, totalnya 3.261 peserta dalam 10 malam terakhir ini. Kita berharap Allah memberikan balasan bagi kita semuanya dan mendapatkan pahala di sisinya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami dari Lembaga Quran Bina Ilmi, ya, selaku panitia pelaksananya, ya, dan bekerjasama dengan pengurus Masjid Besar Hidayah menyampaikan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Jadi di sini kami ini kerjasama Bapak Ibu dengan pengurus masjid. Jadi kita itu sama-sama ingin memberikan, ya, fasilitas yang terbaik untuk para jamaah iktikaf, ya. Dan alhamdulillah hari ini adalah hasil yang bisa kita dapatkan sangat memuaskan, sangat, ya, amazing kalau bahasa kami, ya, sangat luar biasa. Ini menjadi catatan sejarah tentunya bagi kami Lembaga Quran Bina ini dan juga tentunya pengurus Masjid Nur Hidayah. Maka kami sampaikan juga terima kasih kembali, ya, terima kasih sebanyak-banyaknya atas kerjasama ini, dan insya Allah ini akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan Bapak Ibu, ya. Dan mudah-mudahan harapannya kami bisa terus, ya, berkolaborasi khususnya dengan pengurus Masjid Besar Nur Hidayah insya Allah. Kemudian kami juga menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan barangkali dari pelayan